Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Akbar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tahun-tahun belakangan ini, sungguh kita melihat fenomena yang mengerikan, di mana kita melihat manusia sudah tidak memandang lagi hubungan persaudaraan. Satu keluarga dengan yang lainnya saling mencederai, bahkan saling menumpahkan darah. Demikian pula satu sahabat dengan sahabatnya saling mendengki, saling melukai, yang mana ini menyayat hati kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan hubungan persaudaraan, baik yang dihubungkan karena hubungan darah ataupun dihubungkan karena ukhuwah imaniyah atau persaudaraan di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan curahan kasih sayangnya kepada kalian semua. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya setiap manusia apabila mereka di bawah naungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat di antara mereka. Allah mempertautkan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih jauh lagi ketika berhubungan antara seorang manusia dengan yang lainnya. Allah mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha, innallaha syadidul 'iqab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertolong-menolonglah kalian, saling membantulah kalian di atas ketakwaan dan kebajikan, dan janganlah kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ayat ini lebih menekankan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan setiap manusia untuk berinteraksi, untuk berhubungan, untuk saling bersaudara di atas kebajikan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita semua agar setiap manusia saling memiliki keterkaitan dengan yang lainnya, karena tidak mungkin kita hidup sendirian di dunia ini. Maka bagaimana setiap di antara kita, setiap di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hubungannya satu dengan yang lainnya, bukan saling menyakiti, bukan saling menzalimi, bukan saling membunuh satu dengan yang lainnya, yang mana hal ini tampak begitu nyata di hadapan kita karena permasalahan sepele, karena masalah yang bisa diperbincangkan. Mereka bisa membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kita melihat di layar-layar kaca bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua membunuh anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat Al-Quran Al-Karim bagaimana kedudukan orang tua di mata seorang anak, dan bagaimana kedudukan seorang anak buah hatinya di mata orang tuanya. Namun kelihatannya karena zaman yang sudah semakin jauh dari turunnya risalah, maka manusia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh meninggalkan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Akbar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang hendaknya dilakukan setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka menjaga apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya mereka saling mencintai di bawah naungan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita semua telah memberikan contoh dalam sabdanya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna
keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan fil khair, di dalam kebajikan. Maka hadis ini menjadi patokan bagi kita semua. Kalau kita ingin berbuat kebajikan, demikian pula kita menginginkan saudara kita untuk berbuat kebajikan itu. Kalau kita berbuat sesuatu, maka kita menginginkan saudara kita mendapatkan hal itu pula. Maka janganlah sampai kita merasa atau mengeluarkan di dalam diri kita sifat yang menyebabkan munculnya permusuhan, kebencian, iri dan dengki, yang semua ini jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya persaudaraan, hubungan seseorang dengan yang lainnya di bawah naungan kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah nikmatku, kata Allah, atas kalian, yang mana kalian pada asal mulanya adalah bermusuhan, adalah mendengki, mendendam satu dengan yang lainnya. Maka Allah jadikan atas nikmatnya tersebut kalian bersaudara. Maka kalau kita menginginkan persaudaraan, maka kita ikat persaudaraan itu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang agung dari Allah. Yang kedua, Allah mempertautkan persaudaraan di antara seorang manusia dengan yang lainnya agar mereka saling memberikan kedamaian satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman tadi yang kami sebutkan, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian apabila kalian berselisih, apabila muncul ketidakfahaman salah satu di antara kalian, apabila terjadi persoalan yang tidak disetujui satu dengan yang lainnya, maka perbaikilah hubungan kalian. Jangan karena masalah sepele kemudian kita saling tidak menyapa. Jangan karena masalah yang sedikit kemudian kita berbeda pendapat dan tidak mau bertemu. Demikian pula karena permasalahan yang bisa diselesaikan hanya dalam beberapa saat, kemudian kita mendendam satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih parah lagi, akibat satu permasalahan, seseorang gampang melukai dan menumpahkan darah saudaranya, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah urusan di antara kalian. Allah menyebutkan bertakwalah kalian kepada Allah sebelum Allah menyebutkan perbaikilah urusan kalian. Ini menunjukkan pentingnya masalah yang disebutkan kemudian. Maka hendaknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan gampang-gampang melukai saudaranya, apalagi tidak mau menyapa, bertegur sapa satu dengan yang lainnya akibat permasalahan yang sedikit sepele. Apalagi sampai-sampai tidak mau bertegur sapa karena berbeda pendapat, karena berselisih paham saja. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, maukah kalian aku tunjukkan satu perkara, apabila kalian aku tunjuki perkara itu, kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kata para sahabat, ya jelas Nabi. Kata Nabi SAW, afshu salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan menebarkan salam, saling mencintai di antara muslim, akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin satu perkara yang menyebabkan kecintaan muncul satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan jalan masuk surga seseorang ditinggalkan oleh sebagian saudara kita lantaran hanya berselisih pendapat, lantaran perkara yang remeh, perkara yang sepele, yang itu semua menyebabkan satu dengan yang lainnya tidak mau lagi bertegur sapa. Pemirsa Akbar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa perkara lagi yang menyebabkan eratnya hubungan ukhuwah satu dengan yang lainnya. Faktor yang berikutnya adalah hendaknya kita di dalam menjalankan muamalah dengan saudara kita sesama muslim dilandasi dengan kejujuran. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan, tidak ada hal yang dibuat-buat yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling berselisih. Karena kita mengetahui di dalam kalimat dalam bahasa Arab, as-sadiq, seorang sahabat,
itu terambil dari kata-kata as-sidq, dari kata-kata kejujuran, maka sudah sepantasnya lah seorang itu jujur dan mengeluarkan kata-kata apa adanya kepada sahabatnya. Janganlah sampai bermuamalah dengan saudara kita sama muslim dilandasi dengan kebohongan, dilandasi dengan khianat, dilandasi dengan tipuan, yang semua itu akan menyebabkan hancur dan luluhnya hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Maka marilah kita merekatkan hubungan ukhuwah ini dilandasi dengan kejujuran, dilandasi dengan iman, dilandasi dengan saling memperbaiki satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang hidup dengan saudaranya dengan indah, dengan tentram, dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mereka mencontoh teladan-teladan umat ini. Mereka mencontoh manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala setelah nabinya, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tidakkah kita pernah membuka dan membolak-balikkan buku sejarah yang mana di dalamnya dimuat oleh sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, yang mana mereka memiliki sifat yang mulia yang hendaknya kita tiru, yaitu itar. Apakah itu itar? Yaitu mereka mengorbankan, melebih utamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika seorang sahabat mulia, Ahlul Jannah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, datang ke kota Madinah, memenuhi panggilan hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia datang ke kota Madinah yang waktu itu bernama Yathrib, tidak membawa satu apapun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan seorang Ansar bernama Rabi bin Sa'd. Kemudian saudaranya ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, engkau saudaraku. Aku akan bagi hartaku setengah untukku dan setengah untukku. Dan pilihlah dari istriku, kemudian aku akan ceraikan dan aku nikahkan dengannya." Kita melihat bagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansar yang indah ini. Namun Abdurrahman bin Auf sebagai seorang sahabat yang mulia, ia tidak menerima kebaikan saudaranya. Dia mengatakan, "Terima kasih. Namun yang aku butuhkan, engkau tunjukkan aku kemana, di mana pasar, sehingga aku bisa berusaha, berupaya mencari maisha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari penghidupan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala." Seorang saudara yang tidak mentah-mentah menerima pengorbanan saudaranya, namun hubungan mesra ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka bukti bahwasanya mereka adalah contoh teladan yang paling baik bagi kita semua di dalam menebar dan menegakkan ukhuwah di antara kita semua. Marilah kita kembalikan hubungan seorang hamba dengan yang lainnya di atas hubungan ukhuwah, di atas hubungan yang dinaungi atau dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada perselisihan, jangan ada permusuhan, jangan ada kebencian yang menyebabkan kita semua tidak mau bertegur sapa, tidak mau menolong satu dengan yang lainnya, tidak mau menyapa, bersilaturahmi dengan saudaranya karena hanya pergesekan atau masalah yang sepele. Semoga wasiat ini, nasihat ini menjadi penyejuk bagi kita semua agar kita merenungkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di dalam bingkai ikatan ukhuwah, di dalam bingkai ikatan persaudaraan Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.